Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab pertama, wasiat Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sisa satu hadits, setelah itu kita akan melanjutkan di khusus berbuat baik kepada ibu, kemudian kepada bapak. Kata beliau rahimahullah di hadits kedua pada wasiat Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ridha rabb fi ridhal walid wa saqatur rabb fi saqatil walid. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Adam, telah bercerita kepada kami, yaitu kepada Imam Al-Bukhari, gurunya telah bercerita kepada beliau yang bernama Adam. Ini termasuk guru dari guru Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Adam ibn Abi Iyas Abul Hasan Al-Asqalani. Dia seorang guru yang thiqatun ma'mun, terpercaya, dari guru Imam Al-Bukhari, wafat tahun 220 Hijriah. Kemudian beliau berkata, haddatsana Syu'bah, bercerita kepada kami Syu'bah. Tentunya kita pahami bersama Syu'bah ada di banyak riwayat hadits karena beliau hujjah dalam sanad Abul Hajjaj Ibn Hajjaj Abu Bistam. Haddatsana, beliau berkata, haddatsana Ya'la ibn Atha, telah bercerita kepada kami Ya'la ibn Atha. Ya'la ibn Atha Al-Amiri Al-Laythi At-Taifi. Beliau wafat tahun 120 Hijriah. Ini lebih ke depan lagi, guru dari gurunya. An abihi, dari bapaknya, atau dari Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab, khalifah kedua. Qala, beliau berkata, ridho Rabb, ridhonya Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fi ridhol walid, itu berada dalam ridhonya orang tua. Wa saqatur Rabb fi saqatil walid, murkanya Allah adalah pada murkanya orang tua. Hadits ini sama dengan hadits yang pertama yang beliau bawakan kepada kita rahimahullahu ta'ala. Masih ia menunjukkan wajibnya kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, karena Allah subhanahu wa ta'ala, di samping yang kita baca di pertemuan yang lalu, menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua kita, juga ternyata ridhonya Allah itu pada ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah itu adalah merupakan sebab dari murkanya orang tua kita. Maka di sini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah sebagai kandungan besarnya hadits ini, wujubu irda'il walid, wajibnya kita sebagai anak membuat ridho orang tua kita, walaupun nanti akan datang babnya, walaupun dia zalim, akan datang nanti babnya tersendiri. Walaupun dia zalim kepada kita, wajib kita mencari ridho dari orang tua kita.
bagaimanapun dolimnya bahkan, apalagi kalau orang tua kita adalah orang tua yang baik, adil dalam masalah pembagian dan hibahnya terhadap anak-anaknya. Nah, ini hadis ini menunjukkan wajibnya kita membuat ridho orang tua kita dan haramnya kita membuat orang tua kita murka terhadap kita sampai dia, apalagi sampai dia melaknat kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya, menghaddi kedua orang tuanya. Dan kenapa? Itu membuat orang tuanya melaknatnya, membuat orang tuanya murka dan tidak ridho kepadanya. Dan ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sekali lagi ucapan dari Abdullah ibnu Umar ini menunjukkan wajibnya kita sebagai anak melakukan hal-hal yang diridhoi, yang disenangi oleh orang tua kita. Tentunya nanti akan ditegaskan di bab-bab berikutnya selama itu bukan dalam maksiat kepada Allah. Bukan dalam maksiat kepada Allah. Kemudian beliau berkata, bab 2 ini mulai dipertajam oleh beliau satu persatu dari kedua orang tua kita. Kata beliau, babun birrul bab berbuat baik kepada ibu. Ini setelah beliau sebutkan secara umum bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sekarang mulai beliau rinci yang dekat, kemudian yang dekat berikutnya. Beliau bawakan di sini untuk menjelaskan pentingnya kita berbuat baik secara khusus kepada ibu kita. Ia beliau bawakan ada beberapa hadits yang sangat penting yang beliau pilih. Hadits pertama dan nanti akan beliau berikan hadits yang kedua yang dengan mendengarnya nanti kita akan mengambil kesimpulan ternyata yang paling besar yang kita wajib taat dan berbuat baik padanya tentunya bukan dalam maksiat ibu kita. Kata beliau, haddatsana Abu Asim, telah bercerita kepada kami Abu Asim. Ini guru dari Imam Al-Bukhari, nama beliau Ad-Dhahhak Ibn Makhlad Nabi. An Bahz Ibn Hakim, dari Bahz Ibn Hakim. Bahz Ibn Hakim Ibn Muawiyah Ibn Haidah. An abihi, dari bapaknya itu Hakim Ibn Muawiyah Ibn Haidah. An jaddi, dari kakeknya yaitu Muawiyah Ibn Haidah radhiyallahu taala anhu. Qultu, kakeknya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapa yang saya harus berbuat baik kepadanya? Qala, maka Nabi menjawab, ummah, ibumu. Qultu thumma man, qultu man abar. Setelah itu beliau berkata lagi, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Qala ummak. Nabi bilang, katakan kepadanya, ibumu. Qultu man abar. Ketiga kali beliau katakan, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Qala ummak, ibumu. Qultu, keempat kalinya beliau berkata, man abar. Siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Qala, kata Nabi, abah, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang paling dekat berikutnya dan paling dekat berikutnya. Hadits ini adalah hadits yang hasan, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, demikian pula At-Tirmidzi, di samping Al-Imam Al-Bukhari di kitab Adabul Mufrad ini.
Di sini sama dengan hadis-hadis sebelumnya sebenarnya secara umum, tapi di sini ada yang khusus. Yaitu disebutkan khusus ibu. Maka diambil dari hadis ini bahwa berbuat baik kepada ibu itu lebih dibandingkan kepada ayah. Para ulama rahimahumullah menjelaskan apa sebabnya. Apa sebabnya? Maka mereka menyebutkan beberapa sebab. Pertama, karena ibu kita merasakan dan melalui perkara-perkara besar dan berat ketika mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Beda bapak. Bapak satu kali, yaitu menanggung biaya hidup kita. Dan itu pun berserikat dengan ibu dalam hal mendidik kita. Tapi ibu bersendiri, hamil, menyusui, melahirkan. Karena 3 ini, maka dia mendapatkan 3 kali lipat kebaikan dari kita seorang anak dibandingkan dengan ayah kita. Ini yang disebutkan oleh ulama kita rahasia syariat. Kenapa ibu 3 kali dibandingkan dengan bapak? Bisa juga sebab kedua, karena orang-orang bermudahan dengan perkara ibunya dibandingkan dengan bapak. Bapaknya kadang dia takut terhadapnya. Iya, kadang dia takut terhadapnya. Tapi kalau ibunya, mereka bermudahan terhadap. Makanya Nabi mengarahkan pandangannya ke situ. Maka perhatikan ibumu, 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 kemudian bapak. Juga di antara para ulama ada yang mengatakan, karena ibu itu kan di rumah. Tidak kelihatan kalau orang tidak berbuat baik kepadanya. Beda bapak. Kadang dia keluar bersamanya, sehingga dia nampakkan kebaikannya kepada bapaknya. Kadang seorang anak lupa kepada ibunya, padahal ibunya lebih berjasa dibandingkan dengan bapaknya. Maka Nabi mengulang 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Ini di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, kenapa ibu itu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah kita. Ini yang disebutkan. Kemudian faedah lain dari ucapan Nabi ini ketika ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, siapa yang dia berbuat baik kepadanya? Maka Nabi memulai dengan ibu, kemudian bapak, kemudian yang dekat berikutnya, dan yang dekat berikutnya. Dari sini kita bisa pahami bahwa dari hak manusia yang harus kita penuhi, yang paling pertama adalah ibu kita. Baru bapak, baru orang yang dekat dengan kita. Setelah kedua, orang tua kita. Ini yang dipahami dari ucapan Nabi ini, karena beliau susun sesuai dengan urutan orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jangan sampai nanti kita di dalam kehidupan ini melupakan hadis ini bab adat, dan kita balik. Kita baik kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada tetangga, tapi orang tua kita lupakan. Kita lupakan. Maka terkandung juga dalam hadis ini wasiat Nabi kita kepada kita semuanya terkait dengan ibu kita. Dan Nabi dengan memberikan jawaban kepada Muawiyah ini, maka belum mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Ini terkandung di dalamnya wasiat. Kalau kita mau bertanya, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Maka jawabannya, ibu.
Iya. Ini jawaban wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faedah yang lain adalah di sini juga Nabi menganjurkan kepada kita, tentunya selain ibu, bapak kita, juga Nabi menganjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Tapi para ulama rahimahumullah ta'ala berkata, hasabi tartibihim, sesuai dengan urutan mereka dalam ikatan rahim. Dalam ikatan rahim. Karena Nabi cuma mengatakan, tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat setelahnya. Yang dekat setelahnya. Ini yang beliau katakan. Kemudian hadits keempat dalam Adabul Mufrad dan hadits kedua terkait dengan ibu. Ini hadits yang setelahnya ini adalah hadits yang agung sekali, ucapan dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa berbuat baik pada ibu nanti itu sangat besar sekali. Kata beliau, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, telah bercerita kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam Ibnu Hakam al-Misri, beliau orang Mesir, thiqatun faqih. Beliau orang rawi, guru dari Imam Al-Bukhari, termasuk rawi yang terpercaya. Qala akhbaruna Muhammad ibnu Ja'far ibn Abi Katsir, bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ja'far ibn Abi Katsir. Dia juga terkenal akan terpercaya dan dikenal dengan kesolehannya. Qala, beliau berkata, akhbaroni Zaid ibn Aslam, telah berkata kepadaku, mengabarkan kepadaku Zaid ibn Aslam, salah satu ulama tafsir dari kalangan atba'ut tabi'in. Qala, beliau berkata, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar. Ini Atha ibn Yasar, Masya Allah, dia dimuliakan oleh Allah, padahal beliau sebenarnya budak awalnya. Cuman dia memiliki ilmu yang banyak sehingga orang-orang berebutan untuk duduk di sekitarnya. Dan ini murid terdepannya Ibnu Abbas. Beliau berkata, Ani bin Abbas, dari gurunya, itu Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW supaya diajarkan ilmu tafsir. Annahu atahu rajul, di masa Ibnu Abbas, beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Saya pernah melamar seorang perempuan, tapi dia tidak mau menikah denganku. Artinya dia menolak. Wa khatabaha ghairi. Ini masalahnya di sini. Selainku melamarnya. Fa ahabbat an tankiha. Dia pun suka menikah dengannya. Dia terima lamarannya. Fagirtu alaiha. Saya pun cemburu. Kenapa saya ditolak? Sementara yang itu melamar diterima. Saya cemburu terhadap perempuan itu. Faqataltuha, saya bunuh dia. Ini cinta ditolak ya. Pedang bertindak. Iya. Saya pun membunuhnya. Dia ceritakan itu kepada Ibnu Abbas. Pertanyaan dia, ini dosa besar, dosa membunuh. Dia bertanya, fahalli min taubah. Apakah masih ada pintu taubat untukmu? Kayak ini saya telah membunuh orang. Apakah masih ada pintu taubat untukmu? Qala, Ibnu Abbas tidak menjawab, tapi malah bertanya balik. Qala, Ibnu Abbas berkata, ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Iya. Di sini menunjukkan boleh kita bertanya balik kalau ada orang bertanya kepada kita. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, ibumu masih hidup? Qala, dia bilang, la, tidak. Sudah meninggal. Ya qadarullah.
dia sudah membunuh perempuan dan ibunya sudah meninggal. Maka kata Ibn Abbas, qala, beliau katakan setelah beliau bilang tidak ada, ibuku sudah meninggal juga. Qala, kata Ibn Abbas, tubtu ilallah. Kamu bertobatlah kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan amalan-amalan yang kamu mampu lakukan. Banyak berbuat baik. Selesai. Yang masalah sekarang adalah ini atau penasaran. Iya, murid dari Ibn Abbas, qala, belum bercerita, fadhahabtu. Saya pergi mendekat kepada Ibn Abbas. Fasa'altu, saya bertanya Ibn Abbas kepada guru saya itu, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa kamu bertanya tentang kehidupan ibunya? Faqala, kata Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Sungguh, kata Ibn Abbas, saya tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan seorang kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibunya. Membunuh seorang. Maka amalan yang paling bisa kita lakukan adalah berbuat baik kepada ibu kita. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, tentunya ia menjadi pokok pendalilan dari Imam Al-Bukhari dari judul bab wajibnya kita berbuat baik kepada ibu kita. Ternyata di samping dia kewajiban untuk kita taat dan berbuat baik kepada ibu kita, ternyata dia adalah amalan yang paling utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu. Iya. Amalan yang paling utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibn Abbas menyarankan kepadanya, menanyakan kepadanya, apakah ibumu masih hidup atau tidak? Iya. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa dan maksiat. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan itu menghapus kesalahan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atbi as-sayyi'atal hasanah tambuh. Ikutkan kesalahan itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Yang akan menghapus dari kesalahan yang kita lakukan. Di sini juga terdapat faedah bagi kita bahwa pintu tobat itu selalu terbuka bagi orang yang berdosa. Tidak pernah tertutup sampai tegak hari kiamat atau sampai ruh kita sudah sampai ke kerongkongan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tobat, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah itu membuka tangannya pada malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Dan Allah membuka pintu tobatnya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang melakukan kesalahan pada malam hari. Dan Allah selalu membuka pintu tobatnya. Dikatakan malam yugorgir, selama ruh kita belum sampai ke kerongkongan kita. Demikian pula sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengajak kita di Quran untuk bertobat. Untuk bertobat. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
Bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Juga Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang putus asa, yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Rabb mereka. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, ini dikatakan oleh Ibn Abbas tadi. Tidak boleh kita katakan bahwa kamu telah membunuh orang, ya, tidak ada lagi pintu tobat bagimu. Tidak. Selama dia masih hidup, dosa apapun yang dia lakukan, maka ketika ada kemauan untuk bertobat, maka di situ ada pengampunan Allah. Kita mungkin pernah mendengar kisah orang yang bunuh 100 nyawa, 100 jiwa. Dia bertanya kepada seorang alim, apakah ada pintu tobat untukku? Dia bilang, tidak ada penghalangmu. Setelah dia bercerita, saya sudah bunuh 100. Apakah ada pintu tobat untuk? Dia bilang, tidak ada yang menghalangimu dari bertobat. Tobat kepada Allah. Dan lakukan kebaikan. Diarahkan, pergi kamu daerah sana, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Bersama mereka. Kemudian di sini ada faedah lain, bahwa ya seorang itu ya boleh menempuh sebab untuk menikah, yaitu pergi melamar. Jangan hanya tinggal tidur di rumah, kalau takdirku akan datang itu. Harus tempuh sebab melamar. Dan di sini juga ada faedah bolehnya perempuan itu menolak. Kalau ada yang melamar, boleh menolak. Tapi kalau ada laki-laki yang baik agamanya, maka kata Nabi, terima. Karena kalau tidak akan terjadi fitnah. Inilah. Tolak fitnah. Dibunuh. Dibunuh. Tapi alhamdulillah juga dia menolak. Mungkin kalau dia menerima, tersiksa. Ini orang membunuh. Iya. Tapi faedah yang paling penting adalah bukan dia membunuh, tapi ini masalah karena dia sudah tobat. Kita tidak sebutkan lagi kejahatannya itu. Makanya dalam hadis atau tidak menyebutkan siapa orangnya. Karena menutup kesalahannya. Tadi dia melakukan kejahatan. Belum hanya bilang seorang laki-laki. Nah begitu kalau kita mau bertanya, mau cerita tentang seseorang, jangan disebut namanya kalau itu merupakan dosa yang dia lakukan. Merupakan dosa yang dia lakukan. Iya. Jadi Ibnu Abbas fokus kepada dia pertanyaannya dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah membunuh. Dari sini ada faedah terakhir di situ. Kita mendapat anjuran kalau kita melakukan kejahatan, di samping bertobat, kita harus beramal dengan amalan banyak. Kalau datang di hari kiamat, minimal kebaikan amalan soleh kita lebih berat dari dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Kita cukupkan. Nanti berikutnya adalah bab berbuat baik kepada bapak. Ini akan kita baca lagi nanti insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustadz, mohon nasihatnya. Mohon nasihat yang mendalam. Masya Allah. Istri anak ingin sekali berprofesi sebagai dosen. Oh, baru ingin ya? Baru ingin, alhamdulillah. Sebagai dosen PNS di kampus Ikhtilat. Semua pihak keluarga mendukungnya. Kecuali saya. Sebagai suami yang takut menjadi dayut. Anak berat melarangnya. Karena sudah menjadi cita-citanya. Terlebih lagi dia berjuang untuk orang tua. Orang tua. Qadarullah istri anak gagal jadi PNS dosen. Gagal. Dan sangat berat menerima kenyataan ini. Terlebih lagi keinginannya yang lain. Yaitu ingin
anak perempuan, tapi malah diberi anak laki-laki. Mohon pencerahan Ustaz. Jadi banyak masalah ini ya. Jadi karena saya kira baru ingin, ternyata sudah gagal. Iya, alhamdulillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita terkait dengan ini kan takdir. Wala ini jutama al-ins min awalihim wa akhirihim wal jins min awalihim wa akhirihim. Seandainya berkumpul manusia dari yang pertama dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir. Berkumpul juga jin dari yang pertama sampai nanti yang terakhir. Ala ayyam fa'aka bisyai'in. Untuk memberikan kamu sedikit manfaat. Falan yang fa'u, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Artinya, jangan diri kita mau menempuh sebab, ingin mendapatkan apa yang kita mau. Bahkan semua orang di bumi ini membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jangankan keluarga, seluruh orang, bahkan jin juga berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan yang kita mau dapat. Mereka tidak akan mampu melakukan. Kenapa? Jaffatis suhuf. Iya, sudah kering itu lembaran tinta takdir. Tidak bisa lagi diubah. Tidak bisa lagi diubah. Iya. Kita bukan lagi waktu kita dicipta. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang pertama Allah ciptakan pena. Allah katakan kepadanya, uktub, tulis. Dia bertanya, mada aktub, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kaim ilal abad. Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk takdir. Ditulis. Sampai hari kiamat. Termasuk yang tadi. Istri kita yang mau jadi dosen tapi gagal. Itu sudah ditulis. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Jangan sampai kita pergi salahkan suami kita. Karena tidak jadi ini gara-gara kita minum. Kayaknya kita berdoa. Walaupun suami kita berdoa. Tidak akan mungkin dikabulkan kalau tidak ditentukan Allah. Bahkan untuk mengingatkan kita, di perut ibu kita, saat usia kita 40 hari, 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari, 4 bulan. Tapi di bulan langit ya, bukan 4 bulan di bulan kalender. Kadang-kadang ada 30 hari, 31. Ada 31. Makanya takbir dalam hadis 3 kali 40 hari. Intinya hari usia kehamilan ibu kita 3 kali 40 hari. Maka datang kepada ibu kita di perut malaikat yang diutus oleh Allah menuliskan rezeki kita. Iya. Ajal kita. Kita akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ditulis. Artinya, apa yang kita alami hari ini, itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Perbesar hati. Terima apa yang Allah takdirkan. Dan yakinlah, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah. Allah lebih tahu. Kalian tidak tahu. Kadang kita ingin sesuatu. Kita tahu ini baik untuk kita. Tapi hal itu kita tidak dikasih. Karena Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Jadi, ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir. Iya. Ini juga yang terkait dengan keinginan anak tadi. Ingin anak perempuan. Tapi malah yang diberi anak laki-laki. Ketahuilah. Orang-orang terbaik menginginkan anak laki-laki. Lihat ibunya Maryam.
istri dari Imran. Yang disebutkan kisahnya di Quran, di surat Ali Imran. Jadi waktu hamil, dulu kan tidak ada namanya seperti sekarang, USG dan selainnya. Dia menadarkan anaknya untuk pelayan, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dia mau anak laki-laki. Ternyata takdir Allah berkehendak lain. Lahir anak perempuan, Maryam. Lahir Maryam, anak perempuan. Dia bilang kepada Allah, inni wada'tu, saya melahirkan perempuan. Iya, bukan laki-laki. Walaysa dzakar kal untha. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih utama. Karena ada banyak perkara bisa dilakukan oleh laki-laki, tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi kalau kita dapat laki-laki, berbahagialah. Iya, itulah yang akan bermanfaat bagi kita dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan kan nanti menikah, dinikahi oleh seorang laki-laki, dia dibawa pergi. Anak laki-laki itulah yang selalu ada bersama kita. Ada bersama kita. Bersyukur kita diberikan anak laki-laki. Dan terkait dengan takdir, tidak bisa kita ubah. Walaupun kita berusaha, tapi Allah tentukan. Allah yang tentukan kita anak apa yang kita dapat. Ridho terhadap takdir. Iya. Itu yang terbaik untuk kita. Di sana ada orang bahkan mau punya anak, tidak dapat. Kita syukur dapat anak. Kita bersyukur dapat anak. Karena yang menentukan kita dapat laki-laki, kita dapat perempuan, atau kita dapat sepasang, bahkan kita tidak melahirkan, tidak bisa hamil, itu semua Allah yang tentukan. Yahabu liman yasha. Allah yang memberikan anak itu kepada siapa yang dia mau. Bukan sesuai dengan kemauan kita. Walaupun kita mau, kalau Allah tidak mau, tidak akan bisa kita dapat. Iya, ini wallahualam. Mohon maaf karena diminta mendalam. Iya, alhamdulillah. Seharusnya lebih banyak. Tapi nanti tidak bisa menjawab pertanyaan lain. Apakah benar kita dilarang bersandar dengan tangan kiri? Gini ya, sandar ke belakang. Makruh. Makruh orang bersandar ke belakang. Dengan tangan kiri atau bahkan dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan. Tapi hukumnya makruh. Hal itu dibenci. Wallahualam. Alhamdulillah kedua orang tua anak telah meninggal. Alhamdulillah. Itu Masya Allah. Bersedihlah. Alhamdulillah. Masya. Alhamdulillah kedua orang tua telah meninggal. Saya tidak sanggup baca ini. Caranya ini kita ini. Iya. Saya kan meninggal ibu. Saya sedih. Ibu saya meninggal dari kecil. Iya, itu saya masih kecil. Melahirkan adik saya ketiga. Artinya dengan membaca tadi, saya murojaah, membaca tadi. Kita sedih. Ini kita. Alhamdulillah. Tega itu. Bahasa-bahasa yang baik sedikit. Saya tidak sanggup ini kita bilang Alhamdulillah. Kita harus sedih. Karena Nabi bilang, wailun celaka. Liman adroka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilhumal jannah. Celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Kita harus sedih, jangan sampai orang tua kita dulu tidak dapat, kita tidak bisa masuk surga. Ini kita bilang alhamdulillah. Iya, tidak sanggup saya ini istilahnya apa itu. Di masjid kami diminta untuk mengaji beberapa nenek-nenek di rumahnya. Dikarenakan di masjid kami tidak ada remaja perempuan yang bisa mengajarinya. Apakah boleh kami terima tawaran mengajar Ustaz nenek-nenek ya? Yang perempuan. Boleh. Ya. Di balik hijab kalau nenek itu masih mau menikah. Tapi kalau nenek itu sudah tidak ada harapannya untuk menikah.
maka tidak apa-apa langsung. Kalau sudah tidak punya harapan menikah, itu syaratnya. Karena nenek-nenek itu hati-hati. Iya. Itu juga perempuan. Iya. Kadang lebih manja daripada gadis. Iya. Kadang lebih manja daripada gadis. Jadi hati-hati. Makanya dipersyaratkan oleh Quran, nenek-nenek itu boleh tidak pakai jilbab, meletakkan pakaiannya, dia pakai jilbab atau pakai cadar, ketika dia sudah qaid pensiun. Artinya la yarjuna nikahan, itu disebutkan Quran, tidak berharap lagi untuk menikah. Kalau masih mau menikah, hati-hati. Nih, dengan nenek-nenek. Jadi boleh kita berhijab. Ya, kita mengajarnya hijab dan tidak berduaan dengannya. Ya. Kalau masih berharap menikah. Iya, tapi kalau sudah tidak ada lagi harapannya, sudah nenek-nenek tidak ada sama sekali. Tanya, nenek mau menikah? Tidak ada, mina habis misalnya ini. Iya, tinggal tunggu mati mami misalnya. Sudah, itu dimaafkan. Iya, wallahualam. Sudah habis? Selesai? Belum? Tidak ada nih. Bertanya lagi? Ada yang bertanya? Dan Lala? Membunuh itu? Tentunya tidak benar penukilannya itu. Tadi kalau ada penukilan dari Ibnu Abbas katanya membunuh itu tidak ada tobatnya. Tidak benar, dipastikan. Dan ini bertentangan dengan yang tadi yang sahih. Dia membunuh seorang perempuan, Ibnu Abbas bilang tobat. Nah, itu kan khawarij. Itu kan khawarij. Khawarij si pembunuh Ali bin Abi Thalib kan khawarij, pemberontak. Mereka kan khawarij yang merukuna minad din, kama yang merukusah minar romiyah. Mereka keluar dari agama. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi tidak dicampur-campur. Ya, baik. Saya ada? Kalau tidak ada berarti kita tutup, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Sedikit pertanyaan hari ini. Kebaikan banyak. Alhamdulillah. Kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Di pembahasan lanjutan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.